大户，别让野猪冲撞了！你们俩快！提起过呀，这2种药，三叶藏魂花，还不如拼一把。他见多识广，肯定。我所生之处寸草不生。这么看来，本身温柔，岂可？一定会有更大的进步。不好，猎户夫子恐怕……还忘这一口！兵降临，神功不成，死有余辜。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Fiqh episode 5. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 4. Sebelumnya, Yankai telah menyadari kalau Sumu telah bekerjasama dengan kedua preman untuk membuat keributan di toko keluarga He, dan berpura-pura menjadi penyelamat untuk bisa menarik perhatian. Yankai menggagalkan rencananya dan membuat para preman itu dihukum oleh para pemilik toko lainnya, karena bisa saja kedua preman ini merugikan toko-toko lainnya. Selain itu, Yankai mengajak Sumu untuk menghabisi kedua preman itu, karena sebagai murid dari sekte, sudah kewajiban mereka menghukum orang yang salah. Di sini, kedua preman itu pun menjadi begitu kesal kepada Sumu, karena telah mengkhianati mereka, padahal ia sendiri yang mengajak mereka untuk bekerjasama. Karena kebohongannya sudah terbongkar, pada akhirnya Sumu pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu, sambil berjanji akan membalas perbuatan Yankai. Untuk Yankai sendiri juga kembali ke sekte setelah berpamitan dengan keluarga Pak He. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita lalu dibawa berpindah ke tempat kediaman Yankai. Setelah membersihkan wajahnya, Yankai pun kembali membuka buku hitamnya untuk mempelajari teknik selanjutnya. Di sini ia penasaran dengan apa yang ada di halaman ketiga. Ketika ia membukanya, muncullah sebuah tungku. Yankai menjadi begitu senang karena sepertinya ia akan berhasil menembus body tempering tingkat keempat pada besok pagi. Jadi dengan begitulah dirinya bisa melihat misteri pada bagian selanjutnya. Sebuah teks pun muncul untuk membimbing Yankai mengenai cara penggunaan tungku itu. Yankai hanya perlu membakar beberapa bahan obat ke dalam tungku ini, dan aroma yang keluar akan membantu peningkatan kekuatannya. Bahan-bahan yang dia perlukan adalah bunga jiwa tersembunyi 3 daun dan juga rumput kayu mati. Bahan-bahan ini sama sekali tidaklah Yankai ketahui. Bahkan ia tidak pernah mendengar orang-orang membicarakan tentang bahan-bahan itu. Yankai berkeyakinan kalau kedua bahan ini akan membantunya berkultivasi. Walaupun begitu, ada beberapa keraguan yang masih menyelimuti hati Yankai. Tapi lebih baik dirinya mencoba daripada terus penasaran. 所以能看到这新野的玄机了。这一箱才是辅助修炼的东西。提起过呀，这2种药，三叶藏魂花，还不如拼一把。他见多识广，肯定。 Besok Yankai akan bertanya kepada tetua Meng mengenai kedua bahan tersebut, karena dia itu memiliki informasi yang begitu melimpah. Pada keesokan harinya, Yankai pun segera pergi ke aula kontribusi untuk menemui tetua Feng yang masih tertidur. Ia pun terbangun karena kedatangan dari Yankai. Kedatangan Yankai kemari adalah untuk meminta nasihat kepadanya. Ia langsung bertanya mengenai bunga jiwa tersembunyi 3 daun dan juga rumput kayu mati jadi. Tetua Meng mengetahui hal itu dan mengeluarkan sebuah buku, yang mana buku ini berisikan bahan-bahan herbal yang dicari oleh Yankai. Akan tetapi Yankai merasa ada yang salah, karena buku itu mengatakan kalau kedua bahan yang dirinya cari itu beracun. Bahkan jika dihirup akan membahayakan nyawa manusia. Tetua Meng memberitahu kalau apa yang ada di buku itu memang benar adanya. Ia pun penasaran untuk apa Yankai mencari kedua bahan ini. Untung saja aula kontribusi memiliki bahan-bahan itu.
Tetua Meng akan memberikan satu bahan kepadanya. Namun Yan Kai tidaklah bisa menerima hal itu. Karena bagaimanapun poin kontribusinya tidaklah banyak, tapi Tetua Meng akan memberikannya secara gratis. Apalagi kedua bahan obat ini tidak memiliki nilai yang begitu banyak, karena memiliki racun yang kuat, jadi hanya sedikit orang saja yang membelinya. Namun karena Yan Kai terlalu miskin untuk membeli herbal yang sudah murah itu, jadi satu-satunya cara bagi Tetua Meng untuk membantunya adalah memberitahu di mana kedua herbal ini bisa ditemukan. Yan Kai berterima kasih atas kebaikan Tetua Meng. Ia pun menjadi agak bingung kenapa Tetua Mesum ini begitu murah hati kepadanya. Yan Kai diminta pergi ke pegunungan angin hitam yang berada di sebelah timur Pavilion Ling Xiao. Di sanalah dua herbal yang dicari-cari berada. Tetua Meng memberikan buku itu agar memudahkan Yan Kai dalam menemukan herbal yang dia cari. Yan Kai meminta Tetua Meng untuk memberitahu keinginannya, karena tidak mungkin ia sebaik itu kepadanya. Yang tentu saja Tetua Meng ingin meminta Yan Kai mencari beberapa obat, karena bagaimanapun ia sedang ingin bersantui dulu. Herbal yang perlu Yan Kai cari adalah rumput gigi tajam dan henggenzi yang merupakan ulian berdaun pendek. Tetua Meng tidak meminta banyak, mungkin selusin saja sudah cukup. Selain itu, Tetua Meng akan memberikan beberapa poin kontribusi kepada Yan Kai atas usaha yang dia lakukan. Yan Kai sudah menduga kalau Tetua Meng hanya ingin bersantui-santui saja. Yan Kai pun berterima kasih kepadanya. Berhubung Yan Kai akan melakukan perjalanan, jadi Tetua Meng akan memberitahu ke beberapa tetua lainnya kalau Yan Kai akan libur selama 3 hari. Jadi selama waktu itu, Tetua Meng meminta Yan Kai untuk segera kembali, karena bagaimanapun dia memiliki begitu banyak pekerjaan. Yan Kai paham dan sekali lagi dia berterima kasih kepadanya. Tetua Meng pun kembali melanjutkan tidur cantiknya. 不过还是谢了。呀，记得按时回来啊，一天可回不来，正好。哪有这么多贡献？哎，这小子还越。 Setelah semua itu, Yan Kai pun melihat pegunungan angin hitam. Tidak heran mengapa perjalanan ke sana membutuhkan waktu 3 hari. Di sana, ia terlebih dahulu mencari beberapa herbal yang diinginkan oleh Tetua Meng, yang mana permintaannya itu sangatlah banyak dan hampir memenuhi keranjangnya. Di sini Yan Kai masihlah kebingungan mengapa kedua herbal yang dia cari memiliki racun yang kuat. Di tengah perjalanannya itu, dirinya pun merasakan sesuatu, yang mana itu adalah babi hutan. Seseorang pun meminta Yan Kai untuk pergi, karena mereka akan menyerang babi hutan itu. Serangan ini pun berhasil menumbangkan babi hutan. Ayah dan anak pun muncul dan meminta Yan Kai untuk bersembunyi di belakang mereka, karena serangan tadi masihlah belum bisa menghabisi babi hutan. Dan benar saja, babi hutan pun kembali bangun dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Akan tetapi, ayah dan anak ini tidak membiarkan hal itu terjadi. Serangan pun kembali mereka lancarkan yang membuat babi hutan itu mengamuk. Sadar kalau mereka tidaklah bisa melawannya, Yan Kai pun segera melindungi bocil ini dari serangan babi hutan. Meskipun babi hutan ini sudah menabrak sebuah pohon, namun bukan berarti ia akan kalah begitu saja. Bahkan anak panah dari pria ini tidak lagi bisa menembus kulitnya. Alhasil satu-satunya cara untuk selamat adalah pergi melarikan diri. 大户，别让野猪冲撞了！你们俩快！ Pria ini mencoba untuk terus melontarkan anak panahnya, namun tak kunjung menumbangkan babi hutan. Yan Kai mencoba untuk memikirkan cara lain hingga dia pun ingat kalau kekuatannya sudah berkembang. Jadi jika hanya seekor babi hutan saja, seharusnya Yan Kai masihlah bisa mengalahkannya. Dalam pertarungan ini, Yan Kai bisa dengan mudah menumbangkan babi hutan. Ayah dan anak itu pun senang karena bisa menangkap babi hutan. Mereka pun berterima kasih kepada Yan Kai karena ia itu sangatlah hebat. Ternyata ayah dan anak ini sudah sering pergi ke pegunungan hanya untuk menangkap babi hutan. Sebenarnya jebakan sudah mereka siapkan, namun babi hutan malah pergi untuk mengincar Yan Kai. Di sini Yan Kai akhirnya tahu kalau mereka sepertinya cukup familiar dengan pegunungan angin hitam. Jadi dirinya pun menanyakan kepada mereka apakah ada tanah tandus di pegunungan angin hitam. Sepertinya ayah dan anak ini mengetahui suatu tempat, karena di lereng bukit yang ada di arah timur memiliki area yang tandus. Orang-orang menyebutnya sebagai tanah kematian San Yin. Tempat ini sangatlah besar dan sama sekali tidak ada tanaman. Yan Kai paham dan memohon petunjuk dari mereka.
Berhubung jalan untuk pergi ke sana cukup sulit, jadi merekalah yang akan mengantar Yan Kai untuk pergi ke sana. Perjalanan pun mereka lakukan, dan Yan Kai pun berhasil menemukan 2 rumput kuning. Tanaman ini hanya bisa tumbuh di tempat yang tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Yan Kai pun segera mengambilnya. Dengan begini, satu bahan yang dia cari sudah ada. Yan Kai berterima kasih atas bantuan mereka. Karena jika bukan bantuan mereka, mungkin Yan Kai akan membutuhkan waktu beberapa hari dalam mencari tanaman itu. Ayah dan anak ini penasaran mengapa Yan Kai mencari tanaman obat sendirian. Pada akhirnya Yan Kai pun memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Papiliun Ning Xiao, dan tujuannya kemari adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Inilah pertama kalinya ayah dan anak itu bertemu dengan seorang kultivator. Sayang sekali Yan Kai masih belum menemukan satu bahan lagi, yang mana keberadaannya itu juga tidak dia ketahui. Pria ini memintanya untuk beristirahat dulu karena hari sudah mulai gelap dan pegunungan akan sangat bahaya di waktu malam. Terlebih lagi Yan Kai hanya sendirian dan tidak ada yang bisa melindunginya. Jadi karena itulah mereka pun mengajak Yan Kai untuk beristirahat di sini sambil mereka lindungi. Yan Kai paham dan berterima kasih atas kebaikan mereka. 所生之处寸草不生。这么看来，你小小山里晚上危险，人多。带下凌霄阁弟子前来采药，我就在此处与我们一同休息。 Keesokan paginya, Yan Kai menyadari kalau ayah dan anak ini sudah pergi. Jadi ini adalah waktu yang tepat bagi Yan Kai untuk kembali melakukan pelatihan. Secara perlahan namun pasti kekuatan Yan Kai telah berkembang. Padahal itu baru beberapa hari berlatih, namun perkembangan yang dia dapatkan cukup pesat. Dan begini Yan Kai hanya perlu menemukan 2 ramuan lainnya agar bisa mendapatkan kemajuan yang lebih besar. Nah, di sini Yan Kai pun mendengar suara orang yang meminta tolong, yang sepertinya itu adalah ayah dan anak yang membantu Yan Kai. 是温柔，岂可？一定会有更大的进步。不好，猎户父子恐怕。 Yan Kai terus berlari untuk mencari asal suara tadi. Akan tetapi dirinya langsung menjadi panik sebab suara yang tadi meminta tolong kini telah menghilang. Pada akhirnya Yan Kai pun melihat dari kejauhan kalau ada monster laba-laba yang tengah membawa mangsanya. Yan Kai tentu tidak membiarkan hal itu dan memberikan serangan kepadanya, yang membuat monster ini ketakutan dan pergi ke dalam gua sambil meninggalkan mangsanya. Yan Kai berusaha untuk menolongnya, yang ternyata ia adalah pria pemburu. Ia pun meminta tolong kepada Yan Kai untuk bisa menyelamatkan anaknya, karena ia telah lebih dulu dibawa masuk ke dalam gua. Yan Kai paham, jadi tanpa pikir panjang dia pun bergegas masuk ke dalam gua, tanpa mempedulikan apapun dan hanya membawa obor saja. Pria pemburu juga meminta Yan Kai untuk berhati-hati. Kembali kepada Yan Kai, ia berusaha untuk mencari di manakah laba-laba itu berada, namun yang dia temukan hanyalah tulang belulang manusia saja. Oh iya, gua ini sangat gelap, jadi jarak pandang Yan Kai ke arah depan juga tidak begitu luas. Yan Kai bahkan sempat terkejut ketika ada kekelawar yang melaluinya. Ini pun membuat Yan Kai harus jatuh ke dalam sebuah tempat yang memiliki tempat tersembunyi. Ini pun membuat Yan Kai harus terjatuh ke sebuah tempat yang sepertinya itu adalah tempat tersembunyi. Sepertinya itu adalah persembunyian dari monster laba-laba. Yan Kai pun kembali melakukan pencarian namun tidak kunjung menemukannya. Sampai akhirnya dia pun menemukan laba-laba itu yang telah melilit anak pemburu. Yan Kai tahu itu adalah monster tingkat 1, jadi dia harus segera bertindak daripada nanti terlambat. Hanya saja Yan Kai itu masih berada di ranah body tempering tingkat 5. Seharusnya dan kekuatan yang ia miliki saat ini tidaklah bisa mengalahkan monster tingkat 1. Terlebih lagi dia itu belumlah menguasai kekuatannya. Namun Yan Kai harus bertindak karena takutnya monster ini akan memakan anak pemburu. Serangan yang dia lakukan pun berhasil menyelamatkan anak pemburu. Namun bukan berarti monster ini akan diam saja dan langsung menyerang balik Yan Kai. Yan Kai tentu tidaklah mau dihamili oleh laba-laba itu dan mencoba untuk memberikan perlawanan kepadanya. Untung saja taringnya itu terlalu pendek, jadi tidak bisa melukai Yan Kai. Kesal diremehkan, laba-laba itu pun mulai melancarkan jaringnya dan kembali lagi menyerang Yan Kai. Dalam pertarungan itu, Yan Kai harus menghabisi laba-laba ini secepat mungkin, karena bagaimanapun anak pemburu telah terkena racun yang bisa saja membuat nyawanya dalam bahaya.
Jadi Yan Kai pun kembali maju dan mencari cara bagaimana bisa menumbangkan monster laba-laba. Yan Kai sudah tidak memikirkan apapun lagi selain mengalahkan laba-laba itu dengan kekuatan yang dia latih. Sayang sekali Yan Kai terlalu pede sampai-sampai tidak menyadari serangan dari laba-laba yang membuat lengannya pun harus terluka. Yan Kai pun mencoba untuk menahan luka ini dan langsung saja melancarkan serangan balik kepada lengan laba-laba ini sampai terputus. Dan tubuhnya ini Yan Kai pun telah menyadari kalau luka tadi tidaklah terasa sakit. Bahkan darahnya juga berhenti mengalir keluar. Sepertinya inilah kekuatan dari tubuh emas. Monster laba-laba kembali melancarkan serangan dan membuat Yan Kai menjadi cukup panik. Karena serangan yang laba-laba itu lancarkan semakin brutal saja. Walaupun gitu Yan Kai lagi dan lagi berhasil memanfaatkan kesempatan untuk bisa mematahkan kaki-kaki laba-laba itu. Dia terus melakukan hal yang sama hingga laba-laba ini tidak bisa bergerak lagi. Yan Kai mencoba untuk memberikannya siksaan, tapi laba-laba ini segera naik ke atas untuk menghindari penyiksaan dari Yan Kai. Ini pun membuat Yan Kai tidak kehabisan akal. Dia langsung saja menyalakan kembali obornya dan ingin melihat apakah laba-laba itu bisa melompati lingkaran api miliknya. Dan begitu cepat api ini langsung merambat dengan begitu mudah dan langsung membakar laba-laba ini hingga terjatuh. Merasa pertarungan telah selesai, Yan Kai pun bergegas mendekati anak pemburu untuk memeriksa kondisinya. Untung saja Denny masihlah baik-baik saja, tapi ternyata laba-laba tadi masihlah bertahan hidup dan kembali menangkap Yan Kai dengan jarinya. Tidak hanya itu saja, ia langsung menusuk Yan Kai dengan kakinya. Ini pun membuat luka Yan Kai semakin parah saja. Namun dia tetaplah bertahan. Yan Kai pun memanfaatkan kaki laba-laba yang ada di sampingnya untuk melepaskan jaring ini. Setelah semua itu Yan Kai pun kembali melancarkan serang balik kepadanya. Kali ini Yan Kai akan menggunakan tubuh emasnya untuk melawan monster laba-laba. Beberapa pukulan manja terus saja Yan Kai lakukan sampai akhirnya monster itu tidak tahan dan harus meninggoy. Ini sangatlah pantas bagi monster pendosa sepertinya. 还忘这一口！ 降临，神功不成，死有余辜。 Yan Kai pun bergegas mengangkat anak ini dan membawanya keluar. Di sisi luar gua, terlihat sang pemburu yang telah berhasil melepaskan diri dari jaring yang melilitnya. Ia pun melihat Yan Kai bersama putranya. Ini pun membuatnya senang, akan tetapi putranya itu telah terkena racun. Untung saja Yan Kai telah membaca buku herbal dan tahu mengenai penawar dari racun ini. Ia pun segera mencari tanaman obat di dalam sarang laba-laba. Dan benar saja di sana ada beberapa bahan yang dia perlukan. Dan di sana juga ada bahan yang dibutuhkannya untuk meningkatkan kultivasinya. Yan Kai pun membuat penawarnya dan segera menempelkan hal itu kepada anak ini. Dan obat itu akan menahan aliran racun pada jantungnya. Namun efek obat ini akan membutuhkan waktu beberapa jam. Mendengar hal itu, sang pemburu pun berterima kasih kepadanya. Ia tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikannya. Bahkan dia bersedia membayar Yan Kai dan harga apapun, karena dia itu telah menyelamatkan nyawa putranya. Yan Kai meminta untuk tidak melakukan hal itu dan anggap saja ini bayaran atas makanan yang telah ia makan. Meskipun telah Yan Kai obati, Zheng harus tetap membawa putranya ke klinik agar lukanya itu bisa disembuhkan dan meminta dokter untuk mengecek kondisinya. Zheng paham, tapi secara tiba-tiba ia pun meminta Yan Kai untuk melepaskan pakaiannya, yang tentu membuat Yan Kai panik. Tapi ternyata Zheng itu hanya ingin menjahit baju Yan Kai saja. Jadi untuk apa juga dia itu seheboh ini? Yan Kai paham dan melepaskan pakaiannya. Di sini Zheng mulai bercerita kalau ialah yang membesarkan putranya seorang diri. Sebagai pemburu yang sering masuk ke dalam hutan, tentu pakaiannya sering kali sobek. Ini pun membuat keahlian menjahitnya semakin hebat. Zheng berharap bantuan kecilnya ini bisa membantunya. Yan Kai tidaklah mempermasalahkan hal itu. Apalagi berkat merekalah dia telah menemukan bunga sisa jiwa 3 daun yang ternyata ada di dalam gua laba-laba. Bunga ini hanya bisa tumbuh di banyak tulang belulang saja. Yan Kai tidaklah menduga kalau bunga ini bisa dia temukan. Dan begini Yan Kai telah mengumpulkan bunga sisa jiwa 3 daun dan juga rumput kayu kematian. Semua itu telah terkumpul.
Hanya saja ada satu tanaman yang tidak dia ketahui. Tapi bunga ini berada dekat dengan bunga sisa 3 daun. Ia akan menanyakan tentang bunga ini kepada ketua Meng. 好手艺，能够帮到恩人把孩子拉扯大。都说三叶残魂花，我见那蜘蛛吃了不少动物，得来全不费功夫啊。哼，现在三叶残魂跟着三叶残魂花长在一起。 Zhang kembali berterima kasih kepadanya. Hanya saja Yan Kai meminta untuk tidak terlalu berterima kasih dan lebih baik memberikan dia itu baju karena bagaimanapun Yan Kai sedang kedinginan. Setelah semua itu, keesokan harinya Yan Kai pun pergi kembali ke sektenya. Akan tetapi dia itu dikejutkan dan beberapa murid yang sedang berkumpul di depan kediamannya. Yang mana ia penasaran apa yang telah terjadi. Terlebih lagi orang-orang ini telah membawa obor padahal masih di siang hari. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.